Pernahkah Anda menghabiskan hidup dengan mempercayai bahwa semua sayuran secara otomatis menyehatkan? Kita diajarkan sejak kecil bahwa sayuran adalah landasan diet sehat dan ini sering terjadi. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Beberapa sayuran justru dapat lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaatnya, terutama setelah usia 50 tahun. Dalam video ini, Anda akan menemukan 10 sayuran yang dapat membebani ginjal Anda, mengganggu kadar gula darah Anda, memicu peradangan sendi yang menyakitkan, atau bahkan membuat Anda kelelahan. Dan yang paling menakutkan adalah salah satu sayuran paling berbahaya mungkin sudah ada di lemari es atau freezer Anda, menunggu untuk makanan Anda berikutnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengubah cara memproses makanan. Yang tidak menjadi masalah di usia 30 atau 40 bisa menjadi bom waktu di usia 60 atau 70, menyebabkan masalah ginjal, gangguan pencernaan, kambuhnya radang sendi, dan kelelahan terus-menerus yang tidak mungkin diatasi. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena 10 sayuran ini mungkin ada di piring Anda saat ini, dan beberapa di antaranya secara luas dianggap sebagai makanan super. Kami akan menganalisis apa yang membuatnya berisiko dan bagaimana melindungi diri Anda sendiri. Beberapa di antaranya mungkin muncul dalam makanan Anda sehari-hari. Sebelum memulai, mohon dukung saluran ini. Jika Anda ingin tetap bugar, terhindar dari penyakit dan menikmati hidup selama mungkin, klik tombol suka dan berlangganan sekarang. Nyalakan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru yang dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 1. Kacang polong, perangkap manis yang tidak pernah diperingatkan siapapun. Kacang polong terlihat begitu polos, bukan? Mereka kecil, berwarna hijau cerah, dan sering dihargai karena protein dan seratnya. Mereka ditemukan dalam semur, sup, salad, dan lain-lain. Tetapi inilah kejutannya, kacang polong dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada orang tua. Pertama-tama, kacang polong memiliki beban glikemik yang sangat tinggi, yang berarti mereka berubah menjadi gula lebih cepat dari yang Anda duga. Jika Anda berusia di atas 50 tahun, sensitivitas tubuh Anda terhadap insulin secara alami menurun, jadi lonjakan gula darah yang tiba-tiba ini dapat membuat Anda lelah, bingung, dan bahkan membuka jalan bagi diabetes tipe 2. Tetapi bukan itu saja, kacang polong juga kaya akan purin yang berubah menjadi asam urat. Dalam jumlah besar, asam urat terakumulasi di sekitar sendi, seringkali di jari kaki atau kaki, yang menyebabkan serangan asam urat yang menyakitkan atau batu ginjal. Sekalipun Anda tidak menderita asam urat, kadar asam urat yang tinggi lama-kelamaan dapat memengaruhi kenyamanan sendi dan fungsi ginjal. Terakhir, kacang polong mengandung pati resisten dan lektin, antinutrisi yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan yang menua. Jika Anda merasakan perut kembung, gas, atau sakit perut setelah makan kacang polong, Anda tidak sedang bermimpi. Seiring bertambahnya usia, kita memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan yang membuat kacang polong lebih sulit dicerna. Jadi, jika Anda sering menderita kembung tanpa sebab atau nyeri perut ringan, kacang polong mungkin ikut bertanggung jawab. 2. Asparagus, stresor ginjal tersembunyi. Asparagus sering disebut sebagai sayuran pahlawan, kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin. Dokter sering merekomendasikannya untuk pengendalian berat badan atau diet anti penuaan. Namun hal itu menimbulkan risiko yang mengejutkan bagi orang yang lebih tua. Seperti kacang polong, asparagus juga mengandung purin yang tinggi, yang berubah menjadi asam urat dan dapat menyebabkan radang sendi,
terutama jika Anda menderita radang sendi atau asam urat. Anda mungkin mengaitkan rasa sakit dan nyeri ini dengan bertambahnya usia, tetapi asparagus dapat memicu peradangan. Ada juga efek diuretiknya. Ya, hal itu membuat Anda lebih sering buang air kecil yang mungkin tampak seperti cara yang bagus untuk detoksifikasi. Namun bagi orang yang lebih tua, kehilangan cairan ekstra ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dan saat Anda berusia 50 atau 60 tahun, mekanisme rasa haus Anda tidak seefisien dulu. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda mengalami dehidrasi sampai Anda merasa pusing, kram, atau Anda menderita peningkatan kekakuan sendi. Asparagus juga dapat membebani ginjal. Jika Anda sudah memiliki masalah ginjal tahap awal, memaksa ginjal menyaring lebih banyak cairan dapat mempercepat kerusakan ginjal. Jadi jika Anda merasa lelah, jika Anda merasa kaku atau sedikit bingung setelah menambahkan asparagus ke dalam makanan Anda, ada baiknya Anda memperhatikannya lebih dekat. 3. Jagung, penyebab tersembunyi hiperglikemia. Jagung ada di mana-mana, dalam bentuk rebusan saat pesta barbeque musim panas, seperti popcorn di bioskop, sebagai tepung jagung dalam tortilla, dan dalam sirup jagung fruktosa tinggi yang mempermanis ribuan makanan olahan. Sering disebut-sebut karena serat, vitamin B, dan magnesiumnya. Namun bagi orang tua, jagung dapat menimbulkan masalah besar. Pertama-tama, jagung diketahui sulit dicerna. Selulosa di kulit luar jagung tidak terurai dengan baik di saluran pencernaan kita. Orang yang lebih muda dapat melihat biji jagung melewati sistem tubuh mereka secara utuh, namun pada orang tua dapat menyebabkan kembung, gas tambahan, dan rasa tidak nyaman karena pencernaan melambat seiring bertambahnya usia. Kedua, jagung memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan gula darah Anda dengan cara yang sama seperti karbohidrat olahan. Jika Anda pradiabetes atau menderita diabetes tipe 2, jagung dapat menyebabkan penurunan energi, perubahan suasana hati, dan masalah saraf seiring berjalannya waktu. Dan jangan lupakan asam lemak omega 6. Jagung kaya akan omega 6, dan meskipun beberapa omega 6 diperlukan, terlalu banyak menyebabkan peradangan kronis yang dapat memperburuk nyeri sendi atau radang sendi. Sebagian besar varietas jagung modern juga dimodifikasi secara genetik dan diberi banyak pestisida, termasuk glifosat, yang dapat mengganggu bakteri usus dan membahayakan kesehatan ginjal seiring bertambahnya usia. Jadi, jika Anda selama ini mengonsumsi makanan berbahan dasar jagung, keripik, tortilla, sereal, dan menganggapnya sehat, Anda dapat secara tidak sadar memicu naik turunnya kadar gula darah dan gangguan pencernaan. 4. Jamur, penyerap racun yang tidak selalu menjadi makanan super. Jamur memiliki reputasi sebagai sumber nutrisi yang sangat baik, kaya akan vitamin B, antioksidan, dan bahkan senyawa penambah kekebalan tubuh. Banyak orang tua beralih ke jamur untuk membantu mereka menjaga kewaspadaan mental dan vitalitas secara keseluruhan. Namun jamur memiliki sisi tersembunyi yang dapat berisiko, terutama di usia tua. Jamur bagaikan spons untuk racun lingkungan. Mereka dengan mudah menyerap logam berat dan bahan kimia dari tanah tempat mereka tumbuh. Jika ditanam di daerah yang standar pertaniannya longgar, mereka mungkin mengandung jejak timbal, arsenik, atau zat berbahaya lainnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi efisien dalam melakukan detoksifikasi, sehingga polutan ini dapat terakumulasi dan berpotensi membahayakan ginjal, saraf, atau fungsi kognitif. Ada juga agaritin, senyawa yang khususnya terdapat pada jamur kancing putih, yang menurut beberapa penelitian mungkin bersifat karsinogenik dalam jumlah besar.
Memasak mengurangi tingkat agaritin, namun banyak orang yang memakan jamur mentah atau hanya ditumis sebentar, sehingga menimbulkan risiko lebih besar. Terakhir, jamur dapat bersifat alergen atau mengakibatkan iritasi pencernaan pada lansia yang telah mengembangkan kepekaan dari waktu ke waktu. Mereka mengandung protein jamur yang dapat menyebabkan kembung, ruam, atau bahkan gejala pernapasan pada individu yang sensitif. Jika Anda sering mengalami masalah gas atau pencernaan setelah makan makanan kaya jamur, Anda mungkin lebih sensitif dari yang Anda kira. 5. Kubis, pengganggu tiroid yang tak terduga. Kubis memiliki manfaat yang mengesankan, kaya akan vitamin C, antioksidan, dan serat. Hal ini diyakini memiliki berbagai manfaat, dari penurunan berat badan hingga kesehatan jantung. Namun bagi orang tua, terutama mereka yang memiliki masalah tiroid atau usus, kubis bisa lebih menjadi musuh daripada teman. Untuk apa? Kubis kaya akan goitrogen, senyawa alami yang mengganggu penyerapan yodium yang dapat menghambat produksi hormon tiroid. Jika Anda sudah memiliki hipotiroidisme atau fungsi tiroid yang batas, konsumsi kubis mentah yang berlebihan dapat memperburuk masalah seperti kelelahan, penambahan berat badan, atau kesulitan berkonsentrasi. Ada juga rafinosa, gula yang terdapat dalam kubis yang difermentasi di usus, menghasilkan gas, kembung, dan bahkan refluks asam. Orang yang lebih tua seringkali memiliki keasaman lambung yang lebih rendah dan pencernaan yang lebih lambat, sehingga efek samping ini mungkin lebih terasa. Kondisi seperti sindrom iritasi usus besar atau divertikulitis dapat memburuk jika kubis menjadi bagian dari makanan Anda. Akan tetapi, Anda tidak perlu melarang kubis sepenuhnya. Versi yang difermentasi seperti asinan kubis atau kimchi dapat mengurangi goitrogen dan memperkenalkan bakteri yang bermanfaat sehingga meningkatkan kesehatan usus. Memasak secara menyeluruh, merebus, mengukus, atau menumis juga membantu memecah beberapa senyawa yang mengganggu. Namun jika Anda menderita kembung terus-menerus atau masalah tiroid, sebaiknya batasi konsumsi kubis mentah. 6. Terong, pemicu peradangan yang diam-diam. Terong merupakan makanan pokok dalam banyak masakan di seluruh dunia, dihargai karena kandungan kalorinya yang rendah dan teksturnya yang lezat dan seperti daging. Dari resep Mediterania hingga tumis Asia, terong dikenal sebagai pilihan yang menyehatkan jantung. Namun jika Anda menderita masalah sendi atau peradangan kronis, terong dapat memperburuk keadaan. Terong merupakan anggota famili Solanaceae yang meliputi tomat, kentang, dan paprika. Nightshade mengandung solanin, senyawa yang dapat memicu peradangan pada individu yang sensitif. Orang lanjut usia yang menderita radang sendi, asam urat, atau penyakit autoimun mungkin mengalami pembengkakan atau rasa sakitnya bertambah parah setelah makan makanan yang kaya terong. Anda mungkin tidak pernah berpikir untuk menghubungkan lonjakan tiba-tiba itu dengan makan malam Anda, tetapi bisa jadi itu adalah reaksi tubuh Anda terhadap solanin. Selain itu, terong mengandung oksalat yang berkontribusi terhadap pembentukan batu ginjal. Karena fungsi ginjal secara alami menurun seiring bertambahnya usia, orang yang lebih tua menjadi lebih rentan terhadap masalah ini. Kulit dan biji yang keras juga dapat mengiritasi saluran pencernaan, menyebabkan kembung atau refluks. Salah satu solusinya adalah memasak terong hingga matang sempurna, memanggang, membakar, atau mengukusnya membantu memecah solanin, sehingga mengurangi peradangan. Mengupas kulit sebelum dimasak juga dapat membantu. Namun jika Anda merasakan nyeri sendi atau masalah perut yang terus-menerus, Anda dapat mengurangi konsumsi terong atau mencoba sayuran lainnya. 7. Kentang, makanan yang menenangkan dan meningkatkan kadar gula darah.
Siapa yang tidak suka kentang, baik yang dihaluskan, dipanggang, atau digoreng, mereka menjadi sumber penghiburan bagi banyak orang. Namun kentang ini bisa menjadi masalah nyata bagi orang tua, terutama yang berkaitan dengan pengaturan gula darah dan peradangan. Kentang memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti kentang berubah menjadi glukosa dengan sangat cepat. Jika Anda berusia di atas 50 tahun dan menderita resistensi insulin atau diabetes, ini adalah tanda bahaya. Lonjakan gula darah yang berulang dapat membuat Anda merasa lelah, membuat Anda bertambah lemak perut, dan bahkan merusak saraf atau pembuluh darah dalam jangka panjang. Risikonya meningkat lagi ketika kentang digoreng. Kentang goreng, hash brown, dan keripik kentang tidak hanya tinggi kalori, tetapi mereka juga mungkin mengandung akrilamida, senyawa yang terbentuk selama pemasakan suhu tinggi yang dapat memperburuk peradangan dan stres oksidatif. Bila Anda menderita radang sendi atau nyeri kronis, kentang goreng dapat memperparah gejala Anda. Bahkan kentang panggang pun bisa menjadi masalah jika Anda membuang kulitnya yang kaya serat. Anda akan merasakan peningkatan gula darah yang lebih cepat yang akan membuat Anda cepat lapar. Yang terbaik adalah membiarkan kulitnya, merebus atau memanggangnya, dan perhatikan ukuran porsi Anda. Alternatif lain, ubi jalar yang mengandung lebih banyak serat, memiliki indeks glikemik lebih rendah dan nutrisi tambahan seperti beta-karoten. 8. Bayam. Makanan super yang dapat merusak ginjal Anda. Bayam merupakan makanan yang sempurna untuk diet sehat, kaya akan vitamin K, C, dan A, belum lagi zat besi dan magnesium, sering disebut sebagai makanan super. Namun tidak semuanya indah. Bayam kaya akan oksalat, senyawa yang dapat mengikat kalsium di ginjal untuk membentuk batu kalsium oksalat. Dan batu ginjal bisa menimbulkan rasa sakit, menyebabkan rasa sakit yang parah dan meningkatkan risiko infeksi, terutama pada orang tua yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Kerugian lain dari oksalat adalah mengurangi penyerapan mineral penting. Anda mungkin berpikir untuk meningkatkan asupan kalsium dengan menambahkan bayam ke dalam smoothie, tetapi oksalat ini dapat mengurangi jumlah kalsium yang benar-benar diserap. Hal ini khususnya mengkhawatirkan bagi orang lanjut usia yang membutuhkan asupan kalsium yang cukup untuk menjaga kekuatan tulang. Anda tidak perlu berhenti makan bayam sepenuhnya. Memasaknya secara signifikan mengurangi kandungan oksalatnya dan menggabungkannya dengan makanan yang kaya kalsium, seperti produk susu atau susu nabati yang difortifikasi, dapat membantu melindungi ginjal dan tulang Anda. Namun, jika Anda menambahkan bayam mentah ke beberapa kali makan setiap hari, mungkin ada baiknya untuk menguranginya. 9. Kale. Makanan super yang tidak selalu super. Kangkung praktis merupakan maskot makanan sehat. Orang-orang mencampurnya dalam smoothie, memanggangnya menjadi keripik dan memuji vitamin, kalsium, serta antioksidannya. Secara umum, semua ini benar. Kangkung sebenarnya dapat meningkatkan kesehatan jantung dan kekebalan tubuh. Namun ada sisi gelapnya yang perlu dipahami oleh orang tua. Seperti bayam, kangkung mengandung oksalat, menjadikannya pilihan yang berisiko bagi orang yang rentan terhadap batu ginjal atau yang fungsi ginjalnya menurun. Mengonsumsi kangkung mentah dalam jumlah besar dapat dengan cepat meningkatkan asupan oksalat Anda, yang dapat menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang. Kangkung juga mengandung zat goitrogenik, senyawa yang sama yang ditemukan di kubis, yang dapat mengganggu fungsi tiroid dengan membatasi penyerapan yodium. Jika Anda sudah mengalami hipotiroidisme, kelelahan, sensitif terhadap dingin, atau penambahan berat badan, mengonsumsi kangkung mentah secara berlebihan
dapat memperburuk gejala-gejala ini. Singkatnya, memasak kangkung, mengukus atau menumis, membantu menetralkan banyak senyawa bermasalah ini, dan seperti halnya segala sesuatu, variasi itu penting. Jangan jadikan kangkung sebagai satu-satunya sayuran hijau Anda. Campurkan dengan selada, arugula, atau kangkung untuk menyebarkan potensi risiko. 10. Paprika, sayuran berwarna-warni yang dapat memicu peradangan. Paprika merupakan pelengkap sempurna untuk hidangan apapun, berwarna-warni, kaya vitamin C, dan manis alami. Namun bagi sebagian orang dewasa yang lebih tua, paprika dapat menjadi sumber gangguan pencernaan dan peradangan. Salah satu alasannya adalah kulitnya yang tebal, sehingga sulit dicerna oleh orang tua. Jika Anda rentan terhadap refluks asam, gas, atau kram, paprika bisa menjadi penyebab masalah ini, terutama jika Anda memakannya mentah. Dan apakah Anda ingat keluarga Solanaceae yang kita bicarakan dengan terong? Paprika juga merupakan bagiannya. Mereka mengandung solanin, senyawa inflamasi yang dapat memicu radang sendi, asam urat, atau penyakit autoimun lainnya. Jadi jika persendian Anda menyebabkan rasa sakit dan Anda tidak dapat menemukan penyebabnya, tanyakan pada diri Anda apakah tanaman Solanaceae seperti paprika merupakan bagian dari makanan sehari-hari Anda. Selain itu, beberapa orang mengembangkan kepekaan atau alergi ringan terhadap paprika yang menyebabkan ruam kulit, hidung tersumbat, atau rasa lelah terus-menerus. Untuk mengurangi risiko masalah, cobalah memanggang atau mengupas paprika untuk menghilangkan beberapa komponen yang sulit dicerna. Paprika yang dimasak umumnya lebih mudah dicerna dan secara keseluruhan tidak terlalu menimbulkan peradangan. Kesimpulan, itulah dia, 10 sayuran yang sebaiknya dihindari oleh orang lanjut usia. Beberapa jenis kacang-kacangan memiliki kadar gula lebih tinggi dari yang Anda kira, kacang polong, jagung, sementara yang lain dapat membebani ginjal Anda, bayam, asparagus, atau memicu peradangan, terong, paprika. Bahkan yang disebut makanan super seperti kangkung dan jamur dapat menimbulkan risiko tersembunyi jika Anda tidak berhati-hati. Jangan salah, sayuran sangat penting untuk diet sehat. Namun seiring bertambahnya usia, penting untuk menyadari bahwa makanan yang sehat bagi satu orang mungkin bermasalah bagi orang lain, terutama jika Anda memiliki masalah tiroid, ginjal, atau radang sendi. Seringkali triknya terletak pada cara Anda mempersiapkannya, memasaknya, mengupasnya, memfermentasinya, atau sekadar mengurangi konsumsinya dapat membuat banyak perbedaan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Sayuran mana pada daftar ini yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda merasa kembung setelah makan kacang polong? Atau apakah Anda merasakan nyeri sendi tambahan setelah makan terong? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda mungkin membantu orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, bagikan dan berlangganan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penuaan yang sehat, pengobatan alami, dan pilihan makanan cerdas. Ingat, tetap mendapat informasi adalah cara terbaik untuk melindungi kesejahteraan Anda seiring bertambahnya usia. Sampai saat itu, tetaplah kuat, tetaplah sehat, dan teruslah berkembang.